Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Apakah ada sukacita? Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengawali ibadah kita, jemaat kami undang berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kita katakan, Yesus batu karang perlindungan. Nyanyian pujian 219. Berbakti pada malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah panjenengan semua percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kekuatan? Amin, puji Tuhan. Mari kita nyatakan dengan iman kita. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatanku.
marilah kita datang kepada Tuhan. Kita berikan rasa syukur kita. Kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita kepadanya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita, karena hanya Dialah sumber kekuatan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau yang menciptakan kami dan Engkau yang memiliki kehidupan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kami menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan juga belajar akan firman-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kami percaya Tuhan melihat keberadaan mereka. Tuhan senantiasa memberkati. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Mari kita selalu percaya kepada Tuhan Yesus, kita pegang janjinya dan kita lakukan kehendaknya. Mari kita memuji nama Tuhan, nyanyian pujian 246, ku percaya pada Yesus. Yesus
terambil dari Roma pasal 10 ayat 1 sampai 13. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat yang genap. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab manusia menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Mari kita baca bersama-sama. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kebenaran firman Tuhan nanti akan diperjelas oleh hambanya Pendeta Amin Budiase. Sebelum kita doa syafaat, mari kita mengungkapkan rasa syukur kita. Mari kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Kita memilih jalan Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, janjimu seperti fajar.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita bersahati dalam doa. Kita mempercayai bahwa Dia Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, sebab oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan dan tuntunan Tuhan, kami boleh ada di ruangan ini, bersehati memandang Engkau, memuji dan menyembah Engkau. Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, ampuni kefasikan kami dan kebebalan hati kami, supaya kami semua Tuhan malam ini layak dan berkenan di hadapan Bapa. Malam ini dalam sukacita, pujian dan penyembahan kami, dalam sukacita fellowship kami bersama keluarga kami Tuhan, kami menaikkan pengharapan iman kami kepadamu. Kami membawa hidup kami dalam berkat Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pakailah kami menjadi alat kerajaan-Mu. Karena kami tahu bahwa kami telah dipilih, dipanggil oleh Allah untuk menjadi orang-orang percaya. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Tuhan yang telah memilih kami. Dan Tuhan telah menetapkan kami supaya kami pergi menghasilkan buah, yaitu menjadi alat bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, diberkati dengan hikmat dan pengertian untuk kami lebih mengenal Engkau, lebih mengenal kehendak Tuhan, sehingga seluruh hidup kami boleh dipakai oleh Tuhan, boleh kami bawa di dalam jalan dan kehendak itu, sehingga hidup kami tidak pernah sia-sia, melainkan akan terus berdampak bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah seluruh umat-Mu pribadi lepas pribadi mendapatkan hikmat, sehingga mereka mengerti tentang karunia yang ada padanya, dan mereka semua akan menjadi bagian dari tubuh Kristus yang melayani. Hamba-Mu berdoa supaya pribadi lepas pribadi dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dalam studi dan pekerjaan mereka, oleh berkat Tuhan, Tuhan mendatangkan kebaikan, sehingga hidup seluruh umat-Mu Tuhan, seluruh anak-anak-Mu di tempat ini akan mengalami sukacita dan kebahagiaan. Biarlah kami semua dilindungi dari sikap hati yang tidak benar, dari iri hati, dari kesombongan, dari kemarahan dan kebencian. Bentengi hati kami Tuhan, sehingga tidak ada celah bagi si jahat untuk membuat kami terpecah, melainkan Roh Kudus yang akan mempersatukan kami dalam ikatan kasih, untuk kami saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling merendahkan diri, saling mengasihi dan saling mengampuni. Biarlah di tempat ini kami menemukan damai sejahtera oleh karena karya Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan tanggung jawab iman kami. Biarlah setiap umat-Mu tidak ada satupun yang berhenti untuk melayani, melainkan kami akan mengabdikan diri kami kepadamu untuk kami melayani sesama kami. Seluruh program, anggaran, rencana-rencana gereja kami untuk membangun, rencana gereja kami untuk menjadi berkat di tengah masyarakat, kami mohon berkat, hikmat, dan tuntunan yang daripadamu, Tuhan ikut campur tangan mendatangkan kebaikan atas apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menjadi bagian dari keluarga besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Biarlah gereja kami akan terus mendukung, aktif dalam berperan, memberikan dukungan dana, daya doa, supaya keluarga besar kami Gabungan Gereja Baptis Indonesia akan terus berfungsi, bertumbuh dalam menjalankan visi agung Tuhan Yesus. Tuhan berkati BPD Jatim 2, Tuhan memberkati Badan Pengurus Nasional, Tuhan berkati Bamusnas, Tuhan berkati Yayasan Rumah Sakit dan Yayasan Baptis Indonesia, supaya keluarga besar kami akan terus dipakai oleh Allah dalam memberitakan Injil. Biarlah kami boleh bersehati sebagai keluarga dalam peranan yang kami terima, sehingga
nama Tuhan dipermuliakan oleh keluarga besar kami. Kami terus berdoa bagi kota Kediri, bagi lingkungan kami, bagi bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami tetap akan disatukan dalam NKRI, dalam kebinekaan, dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Biarlah kami tetap satu, tidak terpecah, biarlah kami hidup dalam damai sejahtera, kami hidup menikmati berkat Tuhan di alam yang indah ini, sampai kami akhir menutup mata. Indonesia dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan oleh karena berkat Tuhan yang memakai seluruh anak-anak-Mu. Bapa kami, inilah Tuhan pergumulan iman kami, bagi bangsa kami, bagi keluarga besar kami dalam menjalankan misi Allah, bagi gereja kami, bagi kehidupan pribadi kami. Tuhan, berkat-Mu melimpah atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita, mencurahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita memberikan persembahan dan perpuluhan. Dengan memuji nama Tuhan, nyanyian pujian nomor 348. Hitunglah petugas persembahan gabungan PKRMB. Kalau tidak ada PBI, Bila laut hidupmu jadi garam, hati jadi hutan iman goncang. Hitunglah berkat-Mu satu persatu, ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukah keadaanmu, salib-Mu beratkah di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu pasti Kau lekas, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, namun karena berkat kemurahan Tuhan. Kami mohon ampun atas semua dosa dan pelanggaran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikan dan menguduskan persembahan ini, agar bisa dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahanku berkati karyaku juga, usaha ada padaku
Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Amin Budiase. Kita memuji nama Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang di surga, inilah iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah sumber segala sesuatu, dan
dan Kau adalah tujuan akhir kehidupan kami. Segala sesuatu bergantung mutlak kepadamu Bapa. Biarlah hidup kami akan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Maka berikanlah kehendak-Mu bagi kami, yaitu firman-Mu, supaya malam ini setiap kami, siapapun kami, akan memahami dan mengerti isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, dan kami boleh memakainya sebagai pelita, penuntun jalan hidup kami di muka bumi ini. Berkatilah seluruh umat-Mu ya Roh Suci, pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, supaya Tuhan memberkati akal budi hamba-Mu, lidah bibir hamba-Mu, sehingga yang keluar adalah kehendak Tuhan, bukan kebenaran pribadi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Semua diberkati Tuhan malam ini. Haleluya. Baik, mari kita akan membuka Alkitab di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita akan memakai ayat-ayat ini untuk menjadi dasar untuk kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Kita bersyukur kita memasuki bulan September, dan di bulan ini kita punya tema yang baru, yaitu iman yang benar. Iman yang benar. Ketika kita bicara iman yang benar, apakah berarti ada iman yang tidak benar? Oke, ada iman yang tidak benar. Bentuk iman yang tidak benar yaitu iman yang mengimani sesuatu yang bukan kebenaran. Sederhana ya, iman yang tidak benar itu berarti adalah iman yang mengimani sesuatu yang bukan kebenaran. Iman yang benar adalah iman yang mengimani sesuatu yang benar. Dan kita sama-sama orang Kristen sudah percaya, sudah tahu bahwa kebenaran itu hanya menunjuk kepada pribadi Allah. Yang kita kenal dalam sejarah umat pilihan Allah, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama menyatakan dirinya kepada hambanya Musa dalam semak duri yang menyala, yang mengatakan dirinya, aku adalah aku. Allah yang telah menuntun umat pilihannya keluar dari tanah Mesir. Allah yang telah memilih hambanya Saul, Daud, Salomo. Allah yang telah menunjukkan keadilannya dengan menghukum umat pilihannya dibuang ke Babel. Allah yang telah menolong mereka melalui Kores, si raja Persia, untuk kembali membangun bait Allah. Dan Allah yang tetap bekerja sampai hari ini, yang kita kenal dalam pribadi Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia. Itu adalah Allah yang benar. Oleh karena itu ketika saya dan saudara hari ini mempercayai bahwa Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan, mempercayai bahwa Dia adalah tujuan akhir kehidupan kita, mempercayai bahwa Dia adalah yang menolong, yang mengendalikan hidupku, maka Anda, kita semua adalah orang-orang yang memiliki iman yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi kita sudah belajar, kalau Bapak Ibu melihat live streaming, firman Tuhan mengenai Abraham dibenarkan karena iman. Bapak Ibu bisa melihat bahwa iman itu yang dialami oleh Abraham berada di tengah-tengah dua hal. Yang pertama, ada janji Tuhan. Yang kedua, ada fakta kehidupan yang tidak logis. Janji Tuhan kepada Abraham adalah keturunannya akan sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir. Tetapi fakta yang dihadapi Abraham, dia sudah usianya 100 tahun dan istrinya sudah menopause. Secara logika, secara alamiah, Abraham sudah tidak mungkin punya keturunan. Tetapi Alkitab di dalam kitab Roma pasal 4 mengatakan apa? Imannya tidak pernah goyah terhadap janji Allah. Abraham memilih memandang Tuhan, mempercayai bahwa dia sanggup menepati janji-janjinya. Sehingga ketika dia menghadapi fakta ini, dia tidak takut dan dia lebih percaya bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya.
situasi ketika dia memilih Allah, itulah iman yang benar. Tetapi ketika kita lebih memilih fakta dan mempercayai fakta usiaku 100, istriku menopause, itu iman yang tidak benar. Tadi pagi kita belajar, dalam kehidupan kita pun hari ini sama. Seringkali kita berada dalam dua posisi itu. Kita mau mempercayai fakta di depan mata kita atau mempercayai Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Iman yang benar berarti ketika saya dan saudara menghadapi segala sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang menurut kita adalah sesuatu yang tidak mungkin, tetapi oleh karena kita mengenal Allah, oleh karena kita percaya bahwa itu ada dalam janji Tuhan. Saya mau ulangi, ketika kita mau mempercayai bahwa kita berada dalam kehendak dan janji Tuhan, dan kemudian memandang Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan sanggup menolongku, maka itulah yang disebut dengan iman yang benar. Iman yang benar itu selalu berhubungan dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Iman yang benar itu selalu berdiri di atas kehendak dan rancangan Tuhan, bukan berdiri di atas kehendakku. Abraham, mengapa dia mempercayai Allah? Karena dia telah mendengar janji itu sendiri, bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir dan seperti bintang. Janji yang diberikannya itu ia pegang, ia hidupi, dan di dalam janji itu kuasa Allah sempurna terjadi dalam hidupnya. Itulah yang disebut dengan iman yang benar. Kadangkala saya dan saudara berkata, Allah Maha Dahsyat, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi saya dan saudara sedang berdiri dan berjalan bukan dalam kehendaknya. Itu pun bukan iman yang benar. Kalau kita mengakui Tuhan Maha Besar, namun pengakuan itu untuk sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, tetapi keinginan kedagingan kita, maka itu bukan iman yang benar. Iman yang benar itu selalu berada dalam kehendak Tuhan. Tadi pagi saya memberi contoh, anak-anak Imam Skewa. Imam Skewa itu adalah imam besar yang bertugas di ruang Maha Kudus dalam sistem ibadah orang Israel. Mereka orang terhormat dalam kalangan umat pilihan Allah. Mereka melihat Rasul Paulus mengusir setan, melakukan mujizat. Kemudian dia ikut-ikutan. Dia berkata, demi nama Yesus, dia datang ke sebuah rumah yang di situ ada orang yang kerasukan setan. Dia berkata apa? Demi nama Yesus, aku mengusir engkau. Demi nama Yesus yang disembah oleh Paulus, aku mengusir engkau. 7 orang ini akhirnya apa Bapak Ibu? Dia justru diserang oleh si jahat. Setan itu berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tapi siapa kamu? Akhirnya dia dihajar oleh setan itu, compang-camping, luka-luka, dan mereka lari keluar tunggang langgang. Kita belajar apa dari sini? Iman yang benar itu selalu berhubungan dengan kehendak Tuhan. Artinya kalau kita berkata Tuhan Maha Besar, namun perkataan kita itu bukan dalam rangka mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti hawa nafsu kita sendiri, maka kita tidak akan menerima apa-apa, justru kita akan dipermalukan, karena itu bukan iman yang benar. Iman yang benar itulah hidup seseorang yang selalu berhubungan dengan kehendak Tuhan, dan kita meyakini dalam kehendak itu ada kuasa yang bekerja dalam diri kita. Apapun itu ya, apapun pergumulan saudara, apapun yang hari ini Anda hadapi, kalau saudara menghidupi firman Tuhan, percayalah bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin Bapak Ibu. Inilah iman yang benar, bukan mengimani Allah Maha Kuasa demi kepentinganku, tetapi demi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus melakukan banyak mujizat itu bukan untuk kepentingannya, tetapi dia melakukan banyak mujizat, mendapatkan pertolongan dari Tuhan karena dia sedang melakukan perintah Tuhan. Dalam perintah Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Ketika saya dan saudara mempercayai kuasa Tuhan saat kita menghidupi firman-Nya, maka itu adalah iman yang benar. Tetapi saat kita mempercayai Allah Maha Besar, namun kita berjalan di luar kehendak Tuhan, mengikuti kehendak kita sendiri, itu iman yang tidak benar. Iman yang tidak benar tidak akan membawa dampak apa-apa. Yang ada adalah kekecewaan. Nah, malam hari ini Ibu Bapak dan Saudaraku, kita juga akan belajar mengenai iman yang benar dengan judul khotbah iman kepada Kristus Yesus. Mari kita siapkan kitab Roma pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita akan lebih nyaman kalau kita membawa
Alkitab karena akan lebih mudah membuka, tetapi kalau Bapak Ibu hari ini memakai gadget, silahkan matikan data ya, supaya tidak membuat saya dan saudara terganggu oleh yang lainnya. Mari kita lihat Roma 10 ayat 1 sampai 13. Dalam Alkitab kita, ketika saudara membuka, Bapak Ibu melihat bahwa di ayat-ayat ini sebenarnya konteksnya, pembicaraan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma itu, dia sedang berbicara mengenai keselamatan umat pilihan Allah. Rasul Paulus adalah rasul yang berlatar belakang Yahudi. Dia adalah ahli Taurat, dia tahu sistem ibadah orang Yahudi, dia tahu kebenaran-kebenaran perjanjian lama, karena dia memang sarjana. Dia paham itu dan dia adalah orang suku Benyamin asli. Artinya dia sangat-sangat fasih dan paham tentang keyahudian. Dia sangat tahu konsep iman saudara-saudaranya. Pengetahuannya itu membuat Rasul Paulus memberikan sebuah pengertian yang luar biasa kepada jemaat di Roma tentang iman yang benar. Rasul Paulus kemudian menjelaskan kepada jemaat di Roma tentang saudara-saudaranya, yaitu tentang orang-orang pilihan Allah, orang Israel dengan sistem ibadahnya. Apa kata Rasul Paulus tentang saudara-saudaranya umat pilihan Allah yang tidak percaya kepada Yesus? Rasul Paulus berkata apa? Mereka itu giat dan setia kepada Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Orang Yahudi yang dikatakan Rasul Paulus giat karena mereka punya hukum Taurat. Bapak Ibu tahu, dalam ibadah mereka, dalam kesetiaan mereka, dalam komitmen mereka, mereka itu orang-orang yang sangat giat kepada Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Dalam ayat 1 Rasul Paulus berkata apa kepada jemaat orang Kristen di Roma? Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka ini adalah saudara-saudara mereka, orang-orang Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka apa Bapak Ibu? Sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini fakta. Umat pilihan waktu itu sungguh-sungguh giat dalam melakukan hal rohani, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini kata Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi. Mereka sangat giat melakukan hukum Taurat tapi tanpa pengertian yang benar. Aktivitasnya itu selalu didasari kata pokoknya. Wes asal-asalan, pokoknya aku melakukan ini karena pengertianku ini. Mereka itu tidak mengenal kebenaran Allah. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran mereka adalah hukum Taurat ya. Orang yang melakukan hukum Taurat akan diselamatkan. Jadi kebenaran orang-orang Yahudi itu terletak kepada tindakan melakukan hukum. Mereka menekankan kebenaran itu karena perbuatan. Sehingga sampai kapanpun perbuatan mereka tidak akan sampai kepada hukum itu. Kebenaran yang sangat fundamental bahwa seseorang itu diselamatkan bukan karena perbuatan tetapi karena kasih Allah. Rasul Paulus hari ini juga menegaskan hal yang sama. Saudara-saudara mereka itu radikal semua. Dalam iman mereka giat semua. Tetapi Bapak Ibu tahu, semua yang mereka lakukan berdasarkan perbuatan itu tidak akan pernah sampai kepada inti keselamatan, inti hukum itu. Karena perbuatan mereka selalu gagal, selalu gagal. Tidak ada perbuatan yang membuat seorang bisa disucikan, diampuni, dan akan masuk dalam kerajaan surga. Itu kata Rasul Paulus dalam ayat-ayat ini. Dan dia mengakui saudara-saudaranya sebangsanya telah gagal. Nah, apakah kegagalan saudara-saudaranya itu untuk memenuhi hukum Taurat menghilangkan harapan mereka untuk memperoleh kebenaran? Rasul Paulus berkata, tidak. Sebab Allah sendiri telah mengirim jalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk memenuhi segala tuntutan hukum Taurat, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh kebenaran dari Allah. Yesus Kristus adalah penggenapan hukum Taurat. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak ada satupun yang berhasil.
Karena seluruh tuntutan hukum Taurat tidak mungkin dipenuhi oleh manusia. Hanya satu manusia yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat. Manusia siapa? Yesus Kristus. Maka Alkitab, Paulus mengatakan sendiri dalam ayat 4, dia mengatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh siapa Bapak Ibu? Tiap-tiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan kebenaran kepada jemaat di Roma tentang iman yang benar. Sesuai dengan tema kita bulan ini, iman yang benar, Rasul Paulus kemudian menjelaskan kepada saudara-saudara mereka, kepada jemaat di kota Roma, bahwa kebenaran itu, iman yang benar itu hanya ada dalam Kristus Yesus sebagai kegenapan hukum Taurat. Iman yang benar adalah iman yang percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan maut dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari kita perhatikan bersama-sama dalam ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau tadi di dalam ayat yang kelima, ajaran Musa tentang hukum Taurat, orang yang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan karena melakukan. Tidak ada satupun yang bisa. Tetapi dalam Kristus Yesus, iman yang benar itu adalah ketika seseorang mengenal siapa Yesus, kemudian dari pengenalan itu dia dalam ayat 9, perhatikan ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah apa? Telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada dua hal. Yang pertama dikatakan dalam ayat 9, mengaku dengan mulut. Kemudian yang kedua, percaya dalam hati. Iman yang benar itu mencakup dua hal ini, yaitu hati yang percaya. Hati yang percaya dan kepercayaan itu dibuktikan dengan mulut yang apa? Mengaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, keselamatan dan kebenaran karena iman diwujud nyatakan oleh pengakuan di mulut dan kepercayaan di dalam hati. Kita tahu Alkitab mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari apa? Hati. Kalau seorang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi hatinya tidak percaya, maka itu bukan iman yang benar. Iman yang benar itu selalu dimulai dari pengenalan akan Allah, yaitu mempercayai Yesus dalam hati bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, bahwa dia adalah kegenapan hukum Taurat, bahwa dia satu-satunya pribadi yang tidak berasal dari bumi. Dia jalan kebenaran dan hidup. Ketika hati kita percaya, kemudian mulut kita mengatakan iman itu, mengaku percaya, maka saya dan saudara akan diselamatkan. Inilah aturan Allah yang berlaku bagi semua. Semua orang, baik kalau di konteks jemaat Roma ini ada orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang Yunani, bahwa setiap orang yang mau berseru percaya kepada Yesus, bukan hanya tidak akan dipermalukan, tetapi juga akan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman. Dibenarkan oleh Allah. Ketika saya mencoba melihat sejarah gereja, Bapak Ibu bisa googling dalam sejarah gereja. Dalam sejarah gereja itu selalu ada pengakuan-pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli di Nisea waktu itu mengatakan apa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kalau kita perjamuan Tuhan, kita membaca itu ya dan mengatakan itu ya. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Itu pengakuan iman rasuli. Dan itu dilakukan oleh gereja-gereja dalam sejarah gereja awal. Pengakuan dengan mulut, perhatikan di sini. Mengaku Yesus adalah Tuhan itu didahulukan. Baru kemudian karya Yesus, itu bagian yang kedua. Pengakuan iman yang dilakukan oleh gereja-gereja sejak awal gereja berdiri selalu mengutamakan pribadi Kristus. Baru bagian yang kedua mengatakan karya Kristus Yesus. Kalau saudara hafal iman rasuli, bagian yang kedua itu dikatakan yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, terus mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Yang pertama selalu dihubungkan dengan pribadi, baru yang kedua adalah karyanya. Jadi dari sejarah gereja maupun dari kitab suci, untuk saya dan saudara menerima iman yang benar, diselamatkan, seseorang harus menerima Yesus sebagai Tuhan, yaitu percaya dalam hati. Menerima Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalam hati harus mengaku itu dan dengan mulut berseru bahwa ia adalah juru selamat. Saya ingin menyampaikan, tidak ada seorang pun yang bisa berseru Yesus juru selamat tanpa menerima dalam hati bahwa ia adalah Tuhan. Pengakuan iman rasuli, sejarah gereja, seseorang yang mau berseru harus menerima dulu dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan dalam bahasa Yunani itu kurios, berarti memiliki kuasa, memiliki wibawa, dan memiliki hak untuk menguasai segala yang ada. Mengaku Yesus adalah Tuhan berarti menerima bahwa ia adalah firman Allah yang menjadi manusia dan bahwa ia adalah Allah. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh sang firman dan firman itulah menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Jadi iman yang benar didahului dengan menerima pribadi Kristus dalam hatinya, mengenal dia, dan berseru dengan mulut, mengaku Yesus adalah Tuhan, maka orang akan diselamatkan. Inilah kebenaran iman yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di kota Roma, dengan harapan supaya jemaat di kota Roma tidak terombang-ambing oleh pengajaran Yudaisme yang mencoba menyeret mereka kembali ke dalam kebiasaan lama dan meninggalkan Kristus Yesus. Inilah kebenaran iman yang ingin Paulus sampaikan kepada kita semua juga. Bahwa kebenaran itu adalah Yesus adalah Tuhan. Kita harus mengaku dengan hati kita, menerima Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Menerima dan mempercayai dia dalam hati dan mengaku dengan mulut adalah bukti iman yang benar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang coba kita lihat dalam hidup kita. Iman yang benar itu sekarang kita aplikasikan. Aplikasinya begini, Bapak Ibu. Kalau saya dan saudara mengaku Yesus adalah Tuhan, mengaku bahwa dia adalah juru selamat kita, pertanyaannya, bukti apa yang sekarang ini bisa saudara dan saya tunjukkan bahwa kita memiliki iman yang benar? Seorang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang mengaku dia adalah firman-Allah dan dia adalah Allah, pasti akan menunjukkan gaya hidup yang berbeda. Dia pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup seperti Kristus hidup. Itu iman yang benar dan tidak bisa ditawar. Kalau ada orang yang mengaku, aku percaya kepada Yesus, namun hidupnya tidak seturut dengan prinsip Yesus, namun hidupnya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, namun hidupnya tidak membawa dampak bagi keagungan dan kemuliaan nama Tuhan, jelas itu bukan iman yang benar. Iman yang benar, Alkitab mengatakan harus dibuktikan
disertai dengan perbuatan-perbuatan iman yang mengagungkan, yang memuliakan nama Tuhan, yang mengasihi sesama, yang membuktikan bahwa hidup seseorang itu dipakai untuk mengabdi kepada Allah dan melayani sesama. Itu adalah iman yang benar. Kalau kita hanya berseru, Yesus, Yesus Engkau Tuhan, aku percaya Engkau Maha Kuasa, tetapi semua yang kita katakan itu adalah demi untuk kepuasan kedagingan kita, maka itu iman yang benar, bukan iman yang benar. Kalau saya dan saudara mengaku percaya Yesus, aku percaya Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia yang telah menebus dosaku. Namun hidup kita tidak berpadanan dengan iman kita. Hidup kita ngikuti prinsip-prinsip dunia. Hidup kita ngikuti aturan-aturan dunia. Hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka sebenarnya itu membuktikan bahwa saya, saudara, belum memiliki iman yang benar. Karena iman yang benar itu selalu akan dibuktikan dengan hidup yang benar. Dan ini menjadi perenungan kita malam ini. Supaya saya dan saudara bisa melihat dalam hidup kita, ketika kita masih hidup, ketika kita masih ada kesempatan, ketika kita masih diberi kepercayaan hidup, mari kita buktikan bahwa saya dan saudara memiliki iman yang benar. Iman kepada Yesus Kristus bukan hanya dalam perkataan, tetapi dalam apa? Hati. Sebab Alkitab dengan jelas mengatakan, apa tadi? Ayat 9, yuk kita baca bersama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata diselamatkan di sini bukan menunjuk kepada keselamatan duniawi, tetapi kata diselamatkan di sini lebih mengarah kepada kehidupan kekal, keselamatan dari hukuman dosa, keselamatan dari hukuman maut. Maka malam ini, mari kita bersama-sama akan mengimani bahwa aku adalah orang yang memiliki iman yang benar, yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Dia Allah yang telah bangkit mengalahkan maut. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Amin. Oke, kita semua bisa berkata dengan amin. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya, apakah saudara sudah membuktikan hidup baru dalam prinsip Yesus setiap hari? Amin. Nah, kan ragu kan? Kita harus mengatakan amin juga. Bahwa aku orang yang percaya memiliki iman yang benar, maka aku juga membuktikan bahwa hidupku akan terus berpadanan dengan prinsip-prinsip dan pengajaran Yesus. Itu adalah iman yang benar, karena mudah sekali orang berkata, aku percaya Yesus. Mudah sekali orang mengklaim dirinya, aku adalah orang yang beriman. Tadi pagi, iman bukan opini. Orang bisa membuat sebuah opini-opini, oh aku orang percaya, oh dia orang hebat. Tetapi kebenaran itu hanya berasal dari Allah sendiri yang melihat. Oleh karena itu, jangan kita memanipulasi. Jangan kita berbuat seolah-olah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati setiap orang. Mari kita buktikan kalau kita memiliki iman yang benar dengan pola dan gaya hidup seperti yang Yesus ajarkan. Amin Bapak Ibu? Siap menjadi pelaku-pelaku firman malam ini? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Kalau hari ini aku tidak melihat sesuatu yang aku harapkan, maka aku akan melihat apakah harapanku itu sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Tetapi ketika aku sudah berjalan dalam kehendak Tuhan, karena aku adalah anak-anak Allah, dan sesuatu itu belum juga terjadi, maka aku akan belajar seperti Abraham. Aku akan tetap memandang Tuhan, dan aku akan tetap percaya dengan iman yang benar bahwa aku telah ditebus menjadi milik Yesus. Aku hidup dalam seluruh prinsip Yesus, dan aku tahu bahwa dalam prinsip itu ada kuasa yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kemampuan untuk aku menghadapi setiap kehidupan yang hari ini aku hidupi. Hatiku percaya Tuhan,
hatiku percaya kepadamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun aku percaya bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik. Aku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya pada hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kondisi kedagingan, kondisi dunia, kondisi hidupmu mungkin terasa sesak, mungkin sangat menghimpit, mungkin sangat kacau. Jangan semua itu membuat engkau melangkahkan kaki pada cara dunia. Ketika kondisi hidupmu hari ini mungkin terasa sesek dan tidak baik, jangan sampai engkau menggerakkan tanganmu kepada sesuatu yang bukan kebenaran. Kalau hidupmu hari ini terasa aku tidak melihat jalan Tuhan, aku tidak mengerti rencana Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tetaplah percaya. Itulah kebenaran iman. Iman yang benar itu ya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mungkin bingung, mungkin lihat kondisi, kemudian kita meninggalkan iman kita, kita berani melangkah dengan cara-cara duniawi bukan prinsip Kristus, maka itu membuktikan bahwa hati kita tidak percaya. Hati yang percaya kepada Yesus dan selalu percaya kepada Yesus, maka dia akan terus berseru kepada Yesus dan dibuktikan dengan hidup yang selalu berada dalam jalan Tuhan. Itulah iman yang benar. Tetapi ketika saya dan saudara belum memiliki iman yang benar, maka sangat mudah ketika saat tidak melihat jalan Tuhan, tidak melihat rencana Tuhan, hidup dalam sesuatu yang berat, sangat mudah bagi kita untuk kita meninggalkan Tuhan, untuk kita melangkahkan kaki kita dalam jalan yang tidak benar. Banyak loh Bapak Ibu, anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan karena sesuatu yang sangat menghimpit hidupnya secara psikologi, secara fisik.
Orang-orang dewasa pun juga banyak meninggalkan Tuhan dengan mengambil cara-cara yang tidak benar dalam hidup karena terhimpit. Baik himpitan ekonomi, baik himpitan sakit penyakit, baik himpitan psikologi. Tetapi malam hari ini Rasul Paulus memberitahukan, iman yang benar itu adalah percaya dengan segenap hati Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulut, berpegang pada Yesus seumur hidup. Itulah iman yang benar. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap berdiri dalam iman yang benar dan jangan digagalkan oleh apapun. Hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya. Aku mau tetap percaya, selalu percaya. Aku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku di surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus mengingatkan kami. Tuhan terus mengajar kami tentang kebenaran iman. Iman yang benar, yang tidak akan tergoyahkan, yang tidak akan terbeli oleh apapun. Tetapi iman yang dengan segenap hati mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah jalan kebenaran. Dan mulut kami selalu mengeluarkan puji-pujian iman. Iman yang benar yang selalu dibuktikan dengan tindakan-tindakan iman. Bukan hanya di mulut, tetapi dalam hati, yaitu karakter kami yang terlihat, yang dirasakan oleh sesama, yang berdampak di tengah-tengah masyarakat. Hari ini Tuhan, ketika kami dalam pergumulan apapun, lindungi kami, supaya tidak ada di antara kami yang gagal dan melangkahkan kaki kami, dan mencondongkan hati kami kepada cara-cara kedagingan. Tetapi kami akan tetap percaya kepadamu sampai akhir. Kami akan engkau dapati tetap setia. Roh Kudus, tolonglah kami semua supaya iman yang benar dalam Kristus Yesus tidak akan tergantikan oleh apapun. Terpujilah engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, mari kita melangkah pulang. Kita bawa kebenaran firman Allah ini dalam seluruh aspek bidang hidup kita. Hidupilah imanmu dengan segenap hatimu dan percayalah bahwa Bapa yang baik tidak akan pernah membiarkan dan mempermalukan engkau. Pulanglah dalam sukacita, sebab kasih-Nya, kuasa-Nya, berkat dan perlindungannya dinyatakan dalam hidupmu. Sebab Dia Bapa yang baik, Gembala agung kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah dicurahkan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua. Bagaimana Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan? Marilah kita membangun kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan. Memiliki iman yang benar, mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini kita jadikan dasar pedoman dalam hidup kita, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya akan membacakan warta jemaat selama sepekan. Untuk petugas minggu depan, tanggal 11 September 2022, pengkhotbah pagi dan sore Pendeta Amin, pemandu acara pagi Saudari Mega, sore Pak Eko, singer untuk pagi Saudari Munik dan Dela, untuk sore Pak Yopi dan Pak Hengki, musik ibadah untuk pagi
Pak Diki, Pak Rizky, Pak Doni, Saudari Rahayu. Untuk sore, Pak Sumaji, Pak Didik, Saudara Bisma, dan Pak Yosua. Persembahan untuk pagi, WBI, untuk sore, PBI. Penerima tamu untuk pagi, Bu Yuyun dan Bu Elvi, untuk sore, Pak Puji dan Bu Ratna. Streaming untuk pagi, Saudara Peter dan Saudara Moses, untuk sore, Saudara Yeskiel dan Saudara Peter. Untuk LCD, Saudari Anjani, untuk sore, Adik Naafa. Pemeriksaan kesehatan minggu depan tanggal 11 September akan diadakan pemeriksaan kesehatan oleh tim kesehatan gereja. Mari Bapak Ibu yang ingin periksa dipersilakan menuju ke parkir belakang sesudah ibadah pagi. Untuk jam doa bulan September, tanggal 14 September 2022, untuk renungan Diakon Didik, tanggal 7 September, untuk renungan Bapak Diakon Didik, musik Pendeta Amin, MC Bu Indah. Mengundang Wanita Baptis Indonesia Semboja untuk ikut dalam acara Wanita Bama Kota Kediri pada hari Senin tanggal 5 September 2022 pukul 17 bertempat di GIA Kediri. Bagi ibu-ibu yang hendak berangkat bisa berkumpul di gereja dan akan diantar mobil gereja. Terima kasih. Untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini, tanggal 2 September Saudara Kenneth, tanggal 8 September Ibu Septina Asa Iswak Kurniawan, tanggal 8 September Adik Miselin, Ibu Putri Devina dan Bapak Nuki, dan tanggal 10 September Ibu Tin Purbadi. Jemaat gereja mengucapkan selamat berulang tahun, kiranya dengan bertambahnya usia akan semakin dewasa dalam iman. Rencana pembangunan gereja sesuai dengan program dan anggaran gereja yang sudah disepakati bersama dalam muger atau musyawarah gereja, maka gereja akan segera melaksanakan penyusunan panitia pembangunan oleh si pembangunan, membangun gedung semi permanen di parkiran belakang, membangun pastori lantai 2 yang sudah lama belum terselesaikan, membuat master plan pembangunan gedung gereja, memperbaiki AC gereja. Mari kita akan berdoa dan mendukung semua aktivitas gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan kegiatan tanggal 28 Agustus 2022 minggu lalu, baik ibadah pagi, sore, persembahan perpuluhan, laporan per PI dan laporan beasiswa bisa dilihat dalam buletin gereja yang sudah dikirim lewat WA Group. Rencana anggaran pembangunan pastori lantai 2 juga sudah diberitakan di dalam buletin, Bapak Ibu bisa menyimak. Mungkin ada pengumuman lain, Pak Amin. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari jemaat kami undang berdiri. Kita memuji El Shaddai.
Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.